Apakah kamu perempuan mandiri yang sukses, mapan secara finansial, tapi dalam relationship kamu malah sering dimanfaatkan? Yang pertama adalah ketimpangan gender yang diwariskan turun-temurun. Jadi, meskipun banyak perempuan hari ini yang sudah mandiri secara ekonomi, tapi secara budaya perempuan masih dituntut untuk menempatkan diri lebih rendah daripada laki-laki. Sementara laki-laki sebaliknya diberi keistimewaan untuk memimpin, tapi bukan dalam arti keadilan dan kesejahteraan, tetapi berhak untuk meminta, bahkan bergantung. Sementara perempuan, meskipun sejak kecil tidak ada perbedaan dengan laki-laki dalam hal pengasuhan orang tua mereka, tapi mereka belajar dari relasi orang tua di mana ibu seringkali mengalah dan ayah selalu berkuasa. Ia membawanya hingga dewasa dan tanpa sadar belajar dari ibunya, yaitu mengalah, memberi, memahami, membantu, dan juga selalu melayani dan merawat. Nah, di sisi lain, ia juga belajar dari ayahnya bahwa menjadi dominan dan berkuasa itu caranya untuk bertahan hidup, termasuk cara untuk memiliki finansial yang cukup sehingga tidak tergantung. Anak perempuan yang tak ingin selasip dengan ibunya yang tak berdaya itu biasanya belajar menjadi ayah yang berkuasa. Tetapi dalam struktur sosial tentu saja perempuan tidak diterima sebagai ayah. Lalu ia akan dipaksa memerankan peran ibunya yang harus melayani meskipun ia punya kekuatan finansial dan bisa ambil keputusan sendiri. Sementara itu, laki-laki tertentu dalam situasi ini itu bisa memanfaatkan pola seperti ini. Ada laki-laki yang merasa terancam oleh kekuasaan atau kesuksesan perempuan. Alih-alih mengembangkan diri, mereka justru menempel untuk menumpang status, mengambil uang pasangan untuk menutupi kekurangan diri. Bahkan menjadi galak ketika ditolak, seolah ia berhak mendapatkan segalanya, segala sumber dari pasangannya. Kemarahan semacam itu bukan cinta, itu klaim atas sumber daya yang dimiliki oleh perempuan. Yang kedua adalah dinamika grooming emosional. Ini penting bahwa pada awal hubungan pasangan seperti ini sering tampil sangat manis sekali, romantis, membuat perempuan merasa dipahami. Tapi perlahan kebutuhan finansial mulai muncul. Dan ketika perempuan sudah terikat secara emosional, ia sulit menarik diri. Ia merasa tidak enak kalau menolak dan juga merasa berutang budi karena merasa dicintai. Dan ada rasa takut kalau ia akan ditinggalkan apabila ia menolak. Lalu ada budaya yang menghakimi perempuan yang terlalu kuat, bahwa perempuan yang sukses itu sering ditakuti oleh laki-laki yang sebenarnya setara kualitasnya. Sama-sama sukses, sama-sama punya finansial yang lebih. Maka laki-laki manipulatif itu justru yang lebih mudah mendekat, karena mereka memang mencari perempuan mapan sebagai sarana naik kelas. Sementara laki-laki yang mapan secara finansial, dia cenderung memilih perempuan yang tidak terlalu kuat. Lalu bagaimana ya menjelaskan ini ke publik? Ada 3 pesan kunci yang sederhana dan mudah dipahami. Yang pertama adalah kemandirian finansial tidak berarti kebal dari relasi yang eksploitatif. Perempuan sukses tetap rentan jika tidak diajarkan tentang batasan yang sehat, mengenali red flags, hak untuk berkata tidak, dan hak untuk dicintai tanpa syarat materi. Ini bukan salah mereka, tapi ini soal ketidakseimbangan pendidikan emosi di dalam masyarakat kita. Yang kedua,
Cinta bukan tempat untuk menumpang hidup. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung dan menguatkan, bukan menjadikan satu pihak sebagai ATM emosional atau finansial. Ketiga, kekerasan ekonomi adalah kekerasan berbasis gender. Banyak orang tidak tahu istilah ini. Ketika pasangan marah atau mengancam, ketika permintaan uang ditolak, itu bukan cinta, itu kekerasan ekonomi. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh perempuan sukses yang rentan ini? Pertama, mengembangkan batasan sehat. Contohnya, tidak memberi uang tanpa perjanjian yang jelas. Tidak membiarkan pasangan mengatur gaya hidup. Tidak merasa bersalah ketika berkata tidak. Yang kedua, menyadari nilai diri di luar fungsi memberi. Jadi perempuan sukses perlu mengingat bahwa aku layak dicintai karena diriku, bukan karena kontribusi finansialku. Kesadaran ini tentu sangat revolusioner. Dan apa pesan untuk pasangan yang suka menumpang hidup? Kita bisa menyampaikan dengan tegas namun edukatif. Pertama, tanggung jawab ekonomi adalah kedewasaan, bukan gender. Ketergantungan bukan memalukan, tapi memanfaatkan pasangan adalah bentuk kekerasan. Kedua, saling mendukung bukan berarti memeras. Kalau merasa terancam oleh keberhasilan pasangan, itu tanda bahwa ia perlu mengolah harga diri dan identitas, bukan menekan pasangannya. Ketiga, laki-laki yang dewasa tumbuh bersama, bukan mengambil. Ini pesan yang kuat untuk kampanye publik. Kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa fenomena ini terjadi karena kombinasi antara luka batin perempuan, maskulinitas yang rapuh, norma budaya patriarkal, serta kurangnya pendidikan relasi yang sehat. Dan pesan yang ingin aku sampaikan untuk menutup episode ini adalah perempuan sukses berhak atas cinta yang setara, bukan dimanfaatkan. Pasangan yang mencintai akan bertumbuh bersama, bukan menumpang hidup. Terima kasih sudah mendengarkan Tak Lagi Takut. Bye.